Halo guys, welcome to podcast Kewirausahaan 2024, edukasi inklusi kesadaran kewirausahaan melalui podcast, supported by Malang Creative Center and UPA PKK Polinema. Oke, di sini aku tidak sendiri, aku di sini bersama dengan Ibu Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan yang mensupport kegiatan kita kali ini. Ya, ini Ibu Ayu Selasari. Selamat siang menjelang sore, Bu Ayu. Selamat siang. Apa kabar, Bu Ayu? Alhamdulillah sehat. Iklim sehat. Alhamdulillah. Ibu. Sudah lama tidak mengobrol lama dengan Bu Ayu. Nggak tahu saya kemana. Nah, ini terlalu sibuk sepertinya, Bu Ayu. Oh, nggak juga. Sampai tidak terlihat. Aku ngurusi kamu. Mengurusi saya ya, Bu. Saya sampai tidak merasa saya tidak terusi. Iya. Beliau ini juga tidak hanya Kepala UPA PKK, tapi juga dosen di lingkungan jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Jadi teman-teman yang dari jurusan AN pasti kenal lah dengan Bu Ayu. Itu tadi, karena kita juga sudah berbincang dengan Bu Kaprodi di 4 Manajemen Pemasaran, Putri Evelina, dan beberapa Bapak Ibu di jurusan AN lainnya. Seperti itu. Nih, topik yang saya angkat terkait dengan wirausaha muda, Bu. Oke. Wirausaha muda. Yang milenial entrepreneurs. Karena ada pepatah ya, Bu, yang muda yang berkarya. Berkarya itu bisa di mana-mana aja gitu kan, Bu. Salah satunya adalah berwirausaha. Berwirausaha ini kan tidak hanya sekedar berjualan, tetapi bagaimana kita menentukan ide, menentukan tujuan, konsep dan lain sebagainya. Itu kan juga tidak mudah ya. Nah, sejauh ini dari Ibu Ayu, kan pasti juga Bu Ayu sudah lama Ibu berkecimpung di dunia kewirausahaan. Nah, itu dari pandangan Ibu tentang perkembangan kewirausahaan di Indonesia, khususnya pada kalangan muda, itu bagaimana sih Bu Ayu perkembangannya saat ini? Oke. Bicara tentang pertumbuhan wirausaha di Indonesia ya, terutama untuk kalangan muda. Ini trennya itu naik positif sekali, Iqlil dan teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Ini ditunjukkan oleh banyaknya usaha-usaha baru yang muncul, startup baru yang muncul itu munculnya itu dari kalangan muda. Nah, hal ini itu kan banyak disupport ya, baik oleh institusi, pemerintah dan swasta. Pemerintah pun juga memberikan perhatian yang cukup besar kepada pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia gitu, sehingga kita lihat ternyata trennya itu cukup tinggi untuk yang entrepreneur ini gitu. Jadi memang perkembangannya juga dilihat dari perkembangan zaman juga ya, Bu. Kebutuhan akan produk atau jasa itu kan juga mempengaruhi perkembangan kewirausahaan juga ya, Bu. Khususnya juga di Kota Malang juga kan banyak wirausahawan juga ya, Bu, yang berjualan ini juga cukup banyak di Kota Malang. Nah, dengan banyaknya itu tadi, Bu, mungkin apa sih, Bu, yang bisa diperhatikan atau karakteristik apa yang bisa diperhatikan bagi wirausaha muda yang ingin misalnya aku pengen deh jualan kayak gini, atau aku pengen wirausaha ini deh. Itu apa sih, Bu, yang bisa dilihat untuk karakteristik untuk karakternya ya. Untuk karakter sebagai seorang entrepreneur gitu ya intinya ya. Nah, kalau untuk karakter menjadi seorang entrepreneur itu yang utama yang harus diperhatikan itu adalah memang dia itu harus kreatif dan inovatif gitu ya. Kenapa demikian? Karena kan ini terkait dengan apa yang disampaikan Ibu tadi. Jadi perubahan zaman itu tidak hanya dalam hal ekonomi, dalam hal kehidupan, gitu. Tapi secara teknologi itu perkembangannya cukup pesat ya. Nah, akhir-akhir ini itu kita menggunakan hampir semua kegiatan kita itu menggunakan teknologi. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Apapun yang kita gunakan itu semuanya berkaitan dengan teknologi. Di bidang apapun juga berkaitan dengan teknologi. Nah, kaitannya dengan entrepreneur dengan teknologi sangat erat sekali gitu. Kenapa kok ini juga sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi kenapa kok sekarang ini banyak generasi muda itu yang tertarik untuk berwirausaha? Kaitannya juga karena mereka itu sudah familiar sekali menggunakan teknologi gitu. Sehingga begitu mereka buka HP, melek mata buka HP, yang mereka lihat itu adalah usaha-usaha yang ditawarkan kepada mereka. Nah, hal inilah yang mungkin menjadi salah satu pemicu kenapa kok
ternyata gampang sekali ya usaha jualan gitu, jualannya. Tapi yang harus kita pikirkan adalah entrepreneur itu nggak sekedar jualan. Ya itu tadi itu kan bilang nggak cuma sekedar jual barang, bisa jual bukan seperti itu. Tapi kalau entrepreneur itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa memanage gitu ya, memanage sesuatu sehingga bisa memberikan sebuah nilai tambah gitu. Kalau misalnya iklim tanah, apa sih yang harus diperhatikan supaya menjadi karakternya, supaya menjadi seorang entrepreneur? Yang pertama memang harus kreatif, inovatif gitu. Kenapa seperti itu? Karena semuanya tuh berkaitan dengan perubahan gitu. Apapun bisa kita lakukan di dalam entrepreneur ini. Yang kedua niat, ya. Niat itu balik kepada diri kita sendiri. Kita lihat setiap hari gitu ya yang berseliweran, usahanya macam-macam ditawarkan kepada kita gitu kan ya. Bahkan sekarang itu anak SD, SMP itu mereka sudah diajarkan tentang berwirausaha dan mereka tahu anak SD, SMP itu mereka tahu bahwa ketika saya punya barang saya itu bisa jualan dengan online gitu ya, sehingga teknologi itu sebenarnya mereka kan sudah familiar sekali gitu. Nah jadi kita juga harus melek teknologi, makanya kita harus selalu mau belajar. Nah ini beda generasi Iqlil, antara Iqlil, Bu Ayu, mungkin nanti ada generasi yang lain di bawahnya Bu Ayu, itu sudah berbeda. Kalau kayak Iqlil gitu ya, dipegangi alat seperti ini, nah sekarang kita harus podcast, itu kan sudah biasa sekali. Tapi kalau Bu Ayu dikasih alat seperti ini, saya mikir ini kayak apa iki ya gitu ya kan. Saya mikir, nah itu sudah memang hal-hal yang sudah berbeda. Tapi ketika kita memang ingin menjadi seorang entrepreneur, maka kemauan kita untuk terus belajar setiap hari dari mana saja itu harus ada. Seperti itu. Jadi terus belajar dan belajar itu ya Bu ya, dan jangan pantang menyerah juga gitu ya Bu ya, karena kalau pantang menyerah langsung down, sudah langsung down terus sudah Bu, jadi nggak bisa bangun lagi gitu kan. Pastinya dari belajar itu tadi Bu, ada pasti tantangan atau resiko yang harus diambil. Nah itu dari seorang Bu Ayu melihat atau punya pandangan terkait dengan wirausaha muda ini Bu, tantangannya apa aja sih Bu yang perlu dihadapi dan bisa dihadapi dari yang milenial atau wirausaha muda ini? Nah karena teknologi yang berkembang cukup pesat, informasi itu bisa datang kepada kita itu kapan saja, di mana saja, setiap saat informasinya itu. Sehingga kalau kita lagi ngomongin berwirausaha itu pesaingnya itu cukup ketat gitu. Sehingga meskipun di luar sana itu banyak sekali peluang yang ada untuk kita bisa masuk menjadi seorang entrepreneur begitu, tapi karena pesaingnya itu cukup ketat, itu disebabkan karena emang kemudahan informasi. Misalnya saya nggak bisa masak gitu ya, nah, tapi saya pengen jualan gitu, bisa nggak sih? Karena sekarang kan sudah banyak ini tutorial, YouTube di tutorial atau di media yang lain kan banyak. Nah ini juga memicu munculnya banyak sekali pengusaha-pengusaha baru sehingga pesaingnya cukup ketat. Nah gitu. Nah ngomong-ngomong tentang generasi muda, entrepreneur muda milenial ini, itu kelemahannya atau hambatannya adalah mereka tidak punya jiwa untuk berani mengambil resiko gitu. Kayak strawberry. Kalau sekarang ini namanya apa Iqlil? Generasi strawberry ya. Generasi sandwich. Sandwich. Sandwich itu kan saya, generasi sandwich itu. Saya itu kan numpuk-numpuk, saya itu masih masih harus berkontak dengan ibu mertua. Nah, itu yang namanya generasi sandwich. Tapi kalau sekarang itu kan strawberry itu ya kayak strawberry itu loh. Kayaknya bagus. Rasanya manis gitu ya, tapi kena udara sedikit sudah rusak, kepencet sedikit sudah rusak. Nah, rasanya generasi muda saat ini itu kebanyakan demikian. Kenapa begitu? Mereka tidak bisa
membuat diri mereka itu mau berusaha gitu ya, niatnya kuat, berusaha lebih keras, pantang menyerah, mengambil resiko. Nah itu kecil sekali. Nah kalau saya bilang sebenarnya mentalnya itu yang yang gitu ya, kurang gitu. Jadi mental untuk kesana itu yang memang benar-benar harus kita perbaiki gitu. Nah mulainya dari mana? Jadi kalau mereka mengalami kesulitan sedikit gitu, akhirnya mundur. Nah, yang kedua hambatannya adalah modal, ya, modalnya yang kurang. Kemudian yang ketiga, nah ini biasanya pengalamannya kurang, Iklim. Nah, pengalaman kurang ini bisa diantisipasi dengan apa? Belajar di sekolah, belajar di kampus, peluang-peluang untuk seperti pelatihan-pelatihan iya, gitu ya. seperti program kewirausahaan itu kan banyak sekali. Nah itu akan memberikan sebuah pengalaman kepada generasi muda yang ingin berwirausaha ini. Berarti memang ya itu sih Bu kendalanya untuk berwirausaha di kalangan sekarang ya Bu ya, itu kan juga malas belajar gitu, malas Bu, kita malas evaluasi hasil kita kayak gimana, yang penting kerja aja gitu, yang penting dapat aja gitu kan. Seperti yang sesi tadi sesi tadi yang penting kerja aja tapi nggak tahu hasilnya apa, dampaknya ke kita apa, dampaknya secara luas apa gitu. Dan juga berkaitan dengan modal, mungkin teman-teman bisa nonton juga di episode sebelumnya, pasti ada berkaitan dengan modal. Pastinya juga penting ya Bu untuk modal itu, dan modal itu juga tidak melulu soal uang. Betul. Tapi mungkin skill kita, kemampuan kita untuk misalnya ini jasa atau aku bisa apa nih, misalnya bisa ngedit, itu bisa jadi modal untuk bisa kita berwirausaha seperti itu. Saya juga ingat Bu, tadi kan juga Bu networking itu juga bisa. Iya, relasi jaringan seperti itu. Itu juga ada. Dan itu juga mengingatkan saya Bu, kemarin itu pas tadi Bu Ayu bilang anak SD SMP sudah bisa jualan gitu Bu. Itu saya juga dulu ingat Bu, pada saat saya masih SMP juga, saya juga dulu sudah berwirausaha ternyata. Jadi sudah dari dulu ya. Jadi walaupun itu bukan produk saya tapi produk ibu saya, tapi saya membantu menjualkan. Jadi teman-teman beli gitu kan. Jadi tanpa saya sadar itu saya juga sudah berwirausaha sejak dini Bu ternyata. Sudah tahu ya, maksudnya itu sudah punya pengalaman. Betul. Gitu loh. Rasanya orang jualan itu kan nggak gampang. Iya, nggak gampang Bu. Jualan satu produk aja itu effortnya itu cukup besar gitu loh. Dan kalau kejual kan rasanya langsung aduh kejual akhirnya gitu, dan pasti rasanya pasti berbeda gitu kan Bu ya. Oke. Lalu melihat dari mungkin kita tantangan tadi ya Bu, perlu belajar, mungkin mentalnya yang perlu diperkuat lagi, diperbaiki. Mungkin ada nggak sih Bu peluang yang dapat dimanfaatkan dari misalnya kondisi saat ini, misalnya perkembangan teknologi yang cepat, itu gimana sih Bu cara mengambil peluang yang pas gitu, misalnya aku bingung nih, aku pengen jualan tapi aku nggak ngerti jualan apa gitu, itu gimana sih Bu cara tipsnya memberikan peluang pas gitu? Jadi untuk melihat peluang itu sebenarnya awalnya itu dari masalah yang ada di sekitar kita. Itu yang paling gampang nih. Jadi kalau kita melihat masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, itu kan pasti membutuhkan solusi, penyelesaian. Betul. Nah, dari solusi itu, kalau kita seorang entrepreneur tuh pasti mikirnya tuh, wah ini bisa jadi duit ini, gitu, apapun gitu ya. Jadi yang paling gampang melihat peluang itu adalah melihat permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, peluang usaha itu bisa datang dari mana saja. Hobi, kesenangan, nah itu bisa jadi peluang. Iqlil hobi enggak ngomong? Kalau ngomong di depan kelas, ya memang kewajiban Bu kalau saya. Karena saya anak perkantoran, jadi harus belajar ngomong. Digertak bos saya nanti. Gitu ya. Digertak bos saya nanti nggak bisa ngomong nanti saya. Kalau saya begitu, karena juga kebetulan kan saya juga tergabung di UPA PKK ini, jadi banyak belajarnya dari UPA PKK ini. Gitu, banyak
banyak belajar hal lah Bu, dapat sertifikasi dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong Bu, jadi saya juga ngomong UPPKK. Kita sambil mengenalkan UPPKK kepada teman-teman semua. Sebelumnya kan mungkin kalau teman-teman mungkin di logo-logo kami begitu atau di Instagram kami atau di media sosial kami lihatnya adalah ITU Bu. Dan sekarang kan sudah berubah menjadi UPPKK atau Unit Penunjang Akademik, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Nah itu apa sih UPPKK itu? Oke. Jadi Politeknik Negeri Malang ini memiliki satu unit departemen lah ya, semacam itu, namanya Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Nah di dalamnya sih, jadi di dalam UPPKK itu apa sih yang kita lakukan gitu? Jadi sebenarnya ada dua unit yang dilebur menjadi satu. Jadi ada dua kegiatan yang dilebur menjadi satu di dalam UPPKK. Yang pertama adalah untuk pengembangan kewirausahaan, yang satu lagi adalah untuk pengembangan karir. Jadi di UPPKK ini kita menangani tentang pengembangan karir. Jadi pengembangan karir itu terkaitannya dengan bagaimana tes minat bakat. Jadi kita sudah mulai nih. Jadi nanti sekitar pertengahan Mei ini kita akan adakan tes minat bakat untuk mahasiswa tingkat 1 gitu. Nah tujuannya untuk apa Iqlil dan teman-teman di rumah tentunya? Tujuannya adalah untuk melihat gitu ya potensi dari adik-adik mahasiswa kita, sehingga nantinya ke depan untuk pengembangan karir ini bisa kita arahkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi yang pengen untuk berkarir ya kita fokuskan berkarir, yang pengen berwirausaha nanti kita arahkan untuk pendampingan kewirausahaan. Nah seperti itu Iqlil. Jadi enggak rancu. Nah kalau selama ini yang kemarin Iqlil rasakan itu teman-teman yang di kewirausahaan itu kan belum tentu mereka punya minat ke sana, gitu loh. Betul. Ya, jadi sehingga apa yang kami lakukan mendampingi itu seperti kurang bisa dimaksimalkan pemanfaatannya oleh adik-adik seperti itu. Dampaknya gitu ya. Terus kemudian di UPPKK nanti untuk teman-teman yang di tingkat akhir itu juga ada namanya job placement center. Jadi ini untuk rekrutmen pekerjaan. Polinema ini memiliki kerjasama dengan banyak sekali perusahaan dan industri gitu. Nah kami mencoba mengarahkan untuk adik-adik yang nantinya mau ke jenjang karir dan memfasilitasi mereka untuk rekrutmen pekerjaan ini. Jadi adik-adik terutama untuk mahasiswa Polinema yang di rumah, untuk mahasiswa tingkat akhir nanti bisa tingkat akhir ya. Tingkat akhir, Bu. Jadi nanti silahkan mendaftar. Jadi kalian harus mendaftarkan diri dulu ke UPPKK dulu, namanya Job Placement Center JPC ya, yang di Geraha Polinema lantai 3. Bu. Jadi di lantai ya di Geraha Polinema ya, silakan nanti mendaftarkan diri ke sana sehingga ketika ada informasi lowongan pekerjaan kalian bisa diarahkan ke sana. Kemudian di UPPKK ini kita juga punya program namanya program mahasiswa wirausaha. Nah ini sudah kita lakukan sejak 2009 Iqlil. Apa ya Bu? Dan ini adalah memfasilitasi adik-adik yang punya minat kewirausaha ya. Jadi ada bantuan modal usaha, pendampingan, pelatihan, ada expo kemarin itu ya. Dan yang baru lagi ada inkubasi. Jadi inkubasi ini lanjutan dari ya. Jadi teman-teman yang sudah punya usaha itu nanti yang sudah berjalan. Kalau yang di program mahasiswa wirausaha itu kan mereka yang sebatas ide saja bisa bergabung gitu. Jadi ini masih ide loh, bisa nggak ide saya ini dikembangkan, nah gitu. Bisa nggak ide saya untuk berwirausaha ini diwujudkan dalam sebuah usaha. Nah itu bisa ikut program mahasiswa wirausaha ya. Nah kemudian kalau yang diinkubasi ini kita ngambilnya yang mereka memang sudah running ya begitu. Seperti itu. Jadi memang Polinema ini memfasilitasi secara penuh bahwa dalam pengembangan karir dan kewirausahaan itu perlu ada wadah
perlu ada unit yang menaungi itu semua, dan itu memang tidak gampang ya Bu ya, untuk pengembangan karir itu juga sulit. Apalagi berwirausaha gitu kan, berwirausaha itu tidak bisa sih Bu dimulai dari nol, cuman ya perlu waktu, perlu kompetensi, perlu kemauan juga gitu kan. Kalau emang tidak mau ya pasti nggak bisa jalan begitu. Balik lagi tadi, pokoknya niatnya mahasiswa itu ada gitu ya. Kalau kita itu sudah punya niat, ada motivasi dari diri kita, itu kan bisa bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal menuju apa tujuan kita tadi. Jadi kalau Bu Ita sempat mengatakan bahwa kita harus memiliki tujuan fokus pada tujuan apa yang mau kita capai. Iya betul, seperti itu gitu. Jadi kalau kita sudah punya niat, kita akan punya motivasi untuk mencapai tujuan kita apa sih di situ gitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan pelatihan dan pengalaman tadi gitu. Maka mengikuti program seperti ini itu akan menambah pengalaman untuk teman-teman yang millennial entrepreneur ini. Jadi teman-teman muda di luar sana yang pengen belajar berwirausaha, maka kita harus melatih diri kita gitu loh. Karena ini skill ya sebenarnya ya. Kalau untuk entrepreneur itu kan sebenarnya kita harus terus belajar dan belajar terus ya Bu. Jadi kan juga perkembangan zaman juga makin cepat, kebutuhan produk juga makin banyak jenisnya. Jadi kita kalau nggak mau belajar ya pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan. Karena pesaingnya cukup ketat ya. Juga, karena kan banyak sekali produk-produk yang sama, sejenis, dan itu punya keunggulan masing-masing. Nah kita mau kayak gimana nih gitu kan kita mau kayak gimana, mau kemana arahnya gitu seperti itu. Nah berarti ya Bu, untuk yang milenial kembali ke yang milenial tadi, dari kewirausahaan dan pengembangan karir ya Bu. Berarti sebenarnya itu pengembangan karir dan kewirausahaan apakah berbeda Bu? Misalnya kan karir juga berwirausaha, berwirausaha itu juga berkarir sebetulnya. Apakah itu ada perbedaan atau bagaimana ya Bu? Oke, pengembangan karir dan kewirausahaan. Jadi sebenarnya pengembangan karir itu termasuk, kalau sekarang nih ya, kewirausahaan itu termasuk di dalam karir gitu. Nah, yang kita masukkan di dalam unit penunjang itu ya, unit penunjang akademik pengembangan karir dan kewirausahaan. Nah, pengembangan karir ini tidak hanya ditujukan ke perusahaan dan wirausaha. Artinya begini loh, entrepreneur itu, jadi sebenarnya entrepreneur itu bukan hanya jualan, bukan hanya berwirausaha, tapi entrepreneur itu kan sikap ya, karakter gitu loh, karakter. Sehingga ketika teman-teman ini nantinya berkarir di industri, di perusahaan, sebenarnya karakternya entrepreneur itu juga harus dimunculkan gitu loh. Untuk apa? Menuju jenjang karir ke sana itu kan kita juga harus juga harus terus membangun karakter kewirausahaan kita begitu. Jadi memang Bu, kalau saya simpulkan tidak dapat dipisahkan begitu antara karir dan kewirausahaan. Karena kalau sebetulnya bisa sih Bu ya, kita bisa milih salah satu antara karir atau kewirausahaan atau berwirausaha, tapi itu kembali ke masing-masing ya Bu, kembali ke masing-masing dan kembali ke kebutuhan kita masing-masing seperti itu. Nah, kembali ke topik pertama Bu, yang millennial entrepreneurs. Kan masih banyak ya Bu teman-teman yang mau berwirausaha tetapi masih bimbang atau masih bingung. Misalnya bingungnya itu saya mau jualan nih atau saya mau saya mau usaha, tapi usahanya itu sebenarnya saya masih mau jalan gitu. Itu gimana sih Bu cara untuk mengembangkan minat wirausahaan itu di dalam diri seorang mahasiswa atau orang muda itu? Ketika usahanya ini masih mau jalan begitu ya? Iya. Jadi bagaimana sih menanamkan minat kewirausahaan di ini ya, di mana? Di diri mahasiswa gitu Bu. Oh, di diri mahasiswa. Oke.
ketika mahasiswa ingin menanamkan dirinya itu minat. Sebenarnya kalau minat itu kan sudah datang dari hati ya. Iya. Kalau kita berminat itu sudah dari hati kita itu apa itu namanya sudah punya keinginan untuk oh saya pengen ke sini seperti itu. Iya. Tetapi ketika teman-teman belum memiliki minat ke sana, ini boleh bergabung dengan teman-teman, boleh belajar melalui kelas kewirausahaan di program studi masing-masing. Karena di Polinema itu kan di program studi masing-masing ini kan mereka memiliki kelas kewirausahaan reguler ya. Jadi dari situ belajar dari apa itu namanya pengalaman orang seperti itu nanti akan muncul sendiri. Minatnya sendiri itu tadi ya. Baik. Sebagai kesimpulan Bu bahwa minat berwirausaha ini sebetulnya perlu ditingkatkan dan perlu untuk perlu dipelajari lagi oleh mahasiswa karena kan sebenarnya sepele itu berjualan aja atau dapat uang aja tapi tidak semudah itu. Banyak tahapan, banyak yang harus kita pelajari bersama terkaitan dengan wirausaha itu sendiri. Sebagai penutup Bu, ini pertanyaan kejutan dari saya dan dari tim gitu Bu. Pertanyaan saya simpel, 3 kata Bu untuk wirausaha. Oke. 3 kata untuk wirausaha. 3 kata. 3 kata Bu. Niat yang kuat, kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Niat yang kuat, kreatif, inovatif dan apa tadi pantang menyerah. Itu berapa kata? 4 Oh 4 ya. Oh ya sudah. Kreatif saja kalau begitu. Kreatif saja berarti. Oke, begitu. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah menyaksikan and thank you for watching and see you.